Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah riset operasi dari kelas A ingin menerangkan tentang suatu permasalahan yang dapat diselesaikan dengan cara metode simplex. Saya sendiri, Farusi Hakoshi, NIM 192410111. Eh, di pada tabel biru terdapat var dasar. Var dasar itu sendiri berarti variabel dasar, dapat diartikan sebagai variabel dasar. Lalu ada Z yang berarti fungsi tujuan. Lalu ada X1, X2, S3, S4, S5, dan S6 yang dimaksud dengan fungsi kendala. Lalu ada NK, yaitu nilai paling kanan. Dan Z itu berarti yang tidak boleh bernilai negatif. Di baris Z, nilai dari min 1, sedangkan X1 mempunyai nilai min 8M plus 3, lalu X2 mempunyai nilai min 5M plus 5. Lalu S3, S4, dan S6 sama dengan 0. Lalu S5 mempunyai nilai M. Dan NK merupakan hasil yang terletak pada paling kanan. Lalu langkah pertama yaitu menentukan kolom kunci. Cara mencari kolom kunci tersebut dengan mencari nilai terkecil pada baris Z, dan dapat kita lihat bahwa yang terkecil adalah min 8M plus 3. Maka sudah ditemukan kolom kunci ada pada kolom X1. Langkah selanjutnya yaitu menentukan indeks dengan cara membagi NK dengan kolom kunci yang sebaris. Terdapat di situ ada 8 bagi 2 sama dengan 4. Diambil dari nilai terkecil dan Z. Hasilnya yaitu nilai kunci. Lalu ada 15 dibagi 0 itu sama dengan tak hingga. Ada 30 dibagi 6 itu sama dengan 5. Pada indeks tersebut dicari nilai terkecil dan ditemukan 4. Baris indeks terkecil itu S3. Mencari langkah selanjutnya, di situ terdapat pertemuan antara baris kunci dan kolom kunci, terletak pada angka 2. Dan 2 itu disebut sebagai angka kunci. Perkenalkan, nama saya Hafifah Anasasi Arianti, NIM 19241011133. Sebelumnya kita sudah mencari kolom kunci, baris kunci, dan angka kunci. Lalu sekarang kita akan mengubah nilai-nilai pada baris kunci S3, yaitu baris kunci yang ada pada baris S3 dengan angka kunci yaitu 2. Nah, jadi di sini 2 dibagi 2 sama dengan 1, 0 dibagi 2 sama dengan 0, 1 dibagi 2 sama dengan setengah, 0 dibagi 2 sama dengan 0, 0 dibagi 2 sama dengan 0, 0 dibagi 2 sama dengan 0, dan yang terakhir 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi di sini kita sudah temukan baris kunci baru. Lalu langkah selanjutnya, kita menentukan nilai-nilai baru yang selain di baris kunci, yaitu di baris Z. Caranya adalah nilai lama
dikurangi koefisien dikali baris kunci baru. Jadi di atas ini merupakan nilai lama dan di sini adalah nilai koefisiennya. Lalu di sini adalah baris kunci baru. Jadi kita bisa hitung min 8M ditambah 3 dikurangi min 8M plus 3 dikali 1 sama dengan 0. Lalu yang di X2, min 5M plus 5 dikurangi min 8M plus 3 dikali 0 sama dengan min 5M plus 5. Di S1, 0 dikurangi min 8M plus 3 dikali setengah sama dengan 4M min 3/2. Lalu di S2, 0 dikurangi min 8M plus 3 dikali 0 sama dengan 0. Lalu di S3, M dikurangi min 8M plus 3 dikali 0 sama dengan M. Lalu di S4-nya, 0 dikurangi min 8M plus 3 dikali 0 sama dengan 0. Lalu yang terakhir di sini, min 38M dikurangi min 8M plus 3 dikali 4 sama dengan min 6M min 12. Jadi ini adalah nilai baru pada baris Z. Lalu selanjutnya kita menghitung pada baris S4. Karena nilai koefisiennya 0, maka tidak akan mengubah angka apapun atau sama dengan tetap. Dan pada baris ke S6, kita melakukan cara yang sama, yaitu baris lama dikurangi koefisien dikali baris kunci baru. Baris lama pada baris pertama sini, lalu baris kunci baru di baris kedua, dan nilai koefisiennya di sini. Dan sudah didapatkan nilai barunya pada baris S6. Nah, lalu dari hasil-hasil itu kita masukkan pada tabel iterasi kedua. Karena iterasi dari kolom X1, maka S3 di sini akan berubah menjadi X1. Lalu dilanjutkan oleh teman saya, Fadil. Perkenalkan, nama saya Ramanda Fadil Arifin, NIM 1924 10 10 11 11. Nah, dari hasil yang udah kita masukin ke tabel iterasi kedua itu tadi, kita dapat nilai kunci baru si X1-nya ini, yang 0, 1, 0, 0. Yang kemudian baris ini dijadikan patokan pada Z, S4, dan S6. Di mana baris Z mendapatkan nilai baru, yaitu Z itu nilainya yang min 1 dan seterusnya ini. Sementara yang S4 itu hasilnya ini yang 0, 0, 3, dan seterusnya itu. Sama juga sama dengan S6, 0, 0, 5, seterusnya. Tetapi di sini dapat kita lihat pada baris Z kolom X2 yang min 5 plus 5, maka harus dilakukan iterasi lagi dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Dan akan dijelaskan lebih lanjut oleh, silahkan Kakak Orix. Ya, nama saya Tansyari Karyanto, NIM 1924101011136. Langkah pertama yaitu menentukan kolom kunci. Karena min 5M plus 5 masih bernilai negatif, maka sudah ditemukan kolom kunci pada kolom X2. Langkah selanjutnya yaitu menentukan indeks dengan cara membagi NK dengan kolom kunci yang sebaris. Nah, contohnya yaitu X
1 sama dengan 0 dibagi 4 sama dengan tak terhingga. Yang kedua, S4 sama dengan 15 dibagi 3 sama dengan 5. Yang ketiga, S6 dibagi 6 dibagi 5 sama dengan 6/5. Pada indeks tersebut, dicari nilai terkecil dan ditemukan 6/5. Baris indeks terkecil adalah baris S6. Selanjutnya adalah mencari langkah. Di situ terdapat pertemuan antara baris kunci dan kolom kunci terletak pada angka 5. Dan 5 disebut sebagai angka kunci. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Salma. Di sini saya Salma Malik Kasiba, NIM 1924 10 10 11 20. Sebelumnya kita sudah mencari kolom kunci, yaitu kolom kunci, baris kunci, dan angka kunci. Lalu sekarang kita akan mengubah nilai-nilai pada baris kunci atau S6. Caranya yaitu baris kunci yang ada pada baris S6 dibagi dengan angka kunci, yaitu 5. Jadi di sini 0 dibagi 5 sama dengan 0, 5 dibagi 5 sama dengan 1, min 3 dibagi 5 sama dengan min 3/5, 0 dibagi 5 sama dengan 0, min 1 dibagi 5 sama dengan min 1/5, 1 dibagi 5 sama dengan 1/5, 6 dibagi 5 adalah 6/5. Nah, ini merupakan nilai-nilai yang sudah diubah ke garis kunci baru. Nah, kemudian kenapa variabel dasar yang awalnya S6 berubah menjadi X2? Sebelumnya kita sudah mencari kolom kunci, baris kunci, dan angka kunci. Lalu sekarang kita akan mengubah nilai-nilai pada baris kunci atau S6. Caranya yaitu baris kunci yang ada pada baris S6 dibagi dengan angka kunci yaitu 5. Jadi di sini 0 dibagi 5 sama dengan 0, 5 dibagi 5 sama dengan 1, min 3 dibagi 5 sama dengan min 3/5, 0 dibagi 5 sama dengan 0, min 1 dibagi 5 sama dengan min 1/5, 1 dibagi min 5, 1 dibagi 5 sama dengan 1/5, dan 6 dibagi 5 sama dengan 6/5. Nah, itu adalah baris kunci baru. Nah, kemudian kenapa variabel dasar yang awalnya S6 berubah menjadi X2? Karena kunci 5 berada pada kolom X2. Maka variabel dasarnya diubah menjadi X2. Lalu, langkah selanjutnya kita menentukan nilai baru yang lainnya selain baris kunci, yaitu mencari pada baris Z, yaitu dengan cara baris lama, nilai lama dikurangi koefisien dikali kunci baru, yaitu 0 dikurangi min 5 plus 5 dikali 0 sama dengan 0. Dan min 5M plus 5 dikurangi min 5M plus 5 dikali 1 sama dengan 0. 4M min 3/2 dikurangi min 5M plus 5 dikali min 3/5 sama dengan M/2. 0 dikurangi min 5M plus 5 dikali 0 sama dengan 0. M dikurangi min 5M plus 5 dikali min 1/5 sama dengan 1. 0 dikurangi min 5M plus 5 dikali 1/5 sama dengan M min 1. Min 6M min 12 dikurangi min 5M plus 5 dikali 6/5 sama dengan min 18. Pada baris X1 karena koefisiennya 0, maka hasilnya sama. Nah, pada baris S3 yaitu 0
dikali 3 dikurangi 0 sama dengan 0. 3 dikali 3 dikurangi 1 sama dengan 0. 0 dikurangi 3 dikali min 3/5. Pada baris S3 yaitu 0 dikurangi 3 dikali 0 sama dengan 0. 3 dikurangi 3 dikali 1 sama dengan 0. 0 dikurangi 3 dikali min 3/5 sama dengan 9/5. 1 dikurangi 3 min 0 sama dengan 1. 0 dikurangi 3 dikali min 1/5 sama dengan 3/5. 0 dikurangi 3 dikali 1/5 sama dengan min 3/5. 15 dikurangi 3 dikali 6/5 sama dengan 11 2/5. Itu merupakan hasil dari iterasi yang terbaru. Nah, dan hasilnya kita masukkan pada tabel iterasi kedua lagi. Maka kita telah mendapatkan tabel simplex final dari hasil perubahan, yaitu nilai kunci baru X2 yang 0, lalu ada 0, 1, dan selanjutnya. Yang kemudian baris ini dijadikan patokan pada Z, X1, X1 dan S4, di mana baris Z mendapatkan nilai baru, yaitu min 1, 0, dan seterusnya. Baris X itu ada 0, 1, 0, dan seterusnya lah ya. Begitu juga sama dengan yang baris S4, bisa dilihat di PPT-nya. Di next kali. Nah, dapat kita simpulkan karena pada tabel baris Z sudah optimum, tidak ditemukan nilai minus pada X1 atau X2, maka solusi yang dikumpulkan itu X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 6/5. Sementara Z minimumnya itu min 18, yang sama dengan 18. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.